Besti, ketemu lagi di podcast kesayangan kita, SDM Podcast, yang selalu seru dan menginspirasi. Bersama 3 host kesayangan kita, siapa aja? Sandra, Dia, dan juga Maya. Nah, terima kasih untuk besti-besti di luar sana yang terus antusias ya dengan SDM Podcast kita. Kebetulan hari ini kita disupport banget sama Bana Cafe ya. Selamat datang ke Bana-Bana. kalau kalian lihat interiornya itu unik banget, dan di sini kita bisa chill ya. Benar. Makanan yang Kopinya enak-enak loh. Kopinya enak-enak. Makanannya juga. Aduh, ini tuh tempat andalan aku kalau bawa teman-teman meeting ya, dan Lokasinya strategis banget. strategis di depan Masjid Sultan. Iya. Jadi besti-besti kalau mau cari tempat nongkrong jangan lupa Ke Bana Cafe. Oke, dan seperti biasa, saya dan besti-besti saya ini yang cantik-cantik ya akan menemani obrolan kita hari ini yang pastinya sangat menginspirasi dan menginspirasi. Ya, benar banget. Karena kali ini kita akan ngebahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, kamu tahu nggak diaspora itu apa? Setahu aku tuh diaspora seperti duta ya Kak ya, duta bangsa, duta budaya, duta untuk menginformasikan apa-apa yang kita punya di tanah air keluar. Tapi setahu aku juga diaspora itu tidak hanya sebagai seorang Indonesia, melainkan kayak keturunan juga masih bisa. Seperti itu nggak sih? Iya, benar-benar. Keturunan, jadi bukan cuma orang Indonesia aja, tapi misalnya kakek neneknya dulu memang orang asli Indonesia, tetapi cucunya udah pindah warga negara, tapi tetap mencintai Indonesia. Nah, itu juga disebut diaspora Indonesia. Gitu. Nah, di segmen pertama ini, kita akan bahas sedikit nih. Apa sih diaspora itu? Dan tentunya peran-peran diasporanya itu apa buat tentu saja buat Indonesia ya. Betul sekali. Perempuan laki-laki ya? Bintang tamunya kita. Orangnya aja kita panggilin. Besti pasti sudah nggak sabar ya. Kita kasih surprise pokoknya ya. Ya, ini dia bintang tamu kita, Bapak Stefanus. Selamat datang. Dan bersama kita sudah hadir satu-satunya cowok ganteng. Pak Stefan. Selamat datang Pak Stefan. Terima kasih ibu-ibu yang cantik-cantik. Aduh. Gimana kabarnya, Pak? Baik, Pangesto. Ngomong bahasa Cina baru. Bahasa Jawa Sunda. Jawa Sunda ya, oke. Pasti kalau di Singapura ini orang ketemu Pak Stefanus pasti dikira orang Cina nggak sih? Oh, saya OCBC. Orang Cina bukan Cina. Iya, makanya saya pikir tadi Bapak Chinese ya. Chinese Bandung. Ya. Chinese keturunan lah. Keturunan Bandung. Ya. Baik. Oke, terima kasih loh Pak sudah Sama-sama. menyempatkan waktu Sama-sama. datang ke SDM Podcast. Terima kasih. So, Pak, tadi kan kita nih ngebahas soal diaspora. Boleh tanya nggak sih Pak? Boleh tahu nggak sih diaspora itu apa? Oke, saya coba jawab ya. Sebenarnya definisi diaspora itu banyak versi ya. Tapi secara simpel ada 4 versi. Satu adalah diaspora itu orang Indonesia tinggal di luar negeri masih pegang paspor hijau. Itu seperti saya. Kita. Saya tinggal di luar Kita negeri, dong, seperti Pak. kita. Yang kedua, orang Indonesia tinggal di luar negeri udah pindah warga negaranya. Jadi orang lokal. Tapi makannya masih makanan Indonesia. Nasi uduk. Ngobrolnya masih ngobrol Indonesia. Terus ketemu temen-temennya lebih familiar dengan komunitas Indonesia. Itu yang jenis kedua. Masih ngomong Sunda juga. Masih ngomong Sunda, tiasa nyari Sunda gitu.
Nah, yang ketiga, diaspora itu adalah orang Indonesia menjadi spouse atau pasangannya. Apakah suami atau istri dari Indonesian. Oh, berarti suami kita Itu diaspora. diaspora juga. Nah, suami diaspora. boleh dianggap sebagai dia. Sebagai diaspora. Oke, Betul. jadi kita ada temannya lah ya, nggak sendiri-sendiri amat. Yang keempat, anak-anaknya gitu. Jadi keturunannya keturunannya. Sebagai contoh kan baru-baru ini rame kan Mm-mm. pertandingan sepak bola tanpa diaspora nggak rame. Karena apa? Pemain Indonesianya kebanyakan dari Belanda kan. Kalau nonton bola, Iya, nggak nonton, nggak nggak ngerti. suka nonton bola. Berarti kalau masih ada bau-bau Indonesianya bisa disebut ya. diaspora. Bisa gitu. Begitu. Ya, dan Pak Steph ini juga tergabung di Indonesia Diaspora Network ya, betul? Ya, Indonesia Iya, Diaspora Network iya, Global. global. Saya dulu mantan eksekutif board Oke. di 2 periode Oke. di IDN Global. Namanya IDN Global. Saat ini yang pegang eksekutif boardnya di Singapura untuk chapter Singapura ya. Pak David Seragi dan Ibu Raulina. Oh, Ya, David Perca sama Ibu Roli iya, kenal baik. betul. Iya. Beliau yang sekarang menggantikan saya. Dulu sebelum saya Ibu Monik Tata Husada gitu. Oke. Bapak kaitannya apa sih? Kan Bapak kan udah lama nih di sini. Oke, kaitannya saya kebetulan baru 17 tahun, Bu. Jadi Baru di ya, Singapura. 17 tahun. Dan baru pulang dari Kongres Indonesia Diaspora ke-8. Wow. Jadi kaitannya apa? Kaitannya adalah supaya diaspora ini juga bisa contribute walaupun tinggal di luar negeri, tapi bisa contribute dengan Indonesia gitu. Oke, boleh diceritain nggak Pak? Tadi kan baru abis dari IKN ya. Betul. Apa aja tuh yang Ya. dilakukan di sana? Jadi dari tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus di IKN sana tuh Ibu Kota Nusantara, para diaspora dari sekitar 5 benua itu kumpul selama 5 hari 4 malam di sana. Kegiatannya macam-macam. Kita ada diskusi, ada nanam pohon, ada berkunjung ke konservasi orang hutan, ada juga kita fashion show dalam arti mempromosikan diaspora bisa ramah lingkungan, kota ramah lingkungan. Dan juga ada dialog-dialog yang mempromosikan tentang ibu kota Nusantara gitu. Talking about Ibu Kota Nusantara ini ya Pak ya, benar nanti bakalan jadi nggak sih? Maksudnya Nah iya itu, IKN kita juga ini penasaran apakah Nah. jadi pindah ke sana gitu. apakah jadi pindah? Apakah Bapak kan udah datang sendiri? Betul. Apakah pembangunannya itu seperti yang diharapkan Betul. atau hanya janji? Janji-janji ya. Oh. Ya, itu juga merupakan concern dari kami para diaspora sebelum kita pergi ke IKN kemarin. Apakah ini jadi atau tidak? Jadi atau tidak? Makanya kita namanya seeing is believing. True. Artinya kita datang ke sana dan kita lihat pembangunannya. Saya secara personally 2 tahun lalu pergi ke sana. Ikut ke IKN juga, waktu itu masih kosong melompong. Hanya nanam pohon sama upacara bendera. Tetapi saat ini setelah datang sana, bangunannya sudah banyak. Oke. Dan kita dari berbagai negara itu nginepnya di ASN apartemen untuk para ASN. pegawai negeri lah, calon pegawai negeri. Jadi sudah ada 1.000 orang pegawai negeri yang stay di sana Nah, Dan bekerja di sana ya. dan bekerja di sana. Dan menurut latest update katanya pemerintah Indonesia akan merelokasi semua ASN yang ada di Jakarta nanti ke pindah ke sana dalam waktu 3 tahun Kapan? Oh 3 tahun. sampai 2028. 2028. Jadi secara undang-undang sudah disahkan memang sejak 2022 bahwa ibu kota Indonesia itu pindah ke IKN. Oke, udah nggak penasaran. Nah, itu secara undang-undang. Jangan kebanyakan cerita, nanti keduluan info Bapak dari pemerintah kita. Masalah nanti jadi nggak jadi kita belum tahu. Tapi progresnya Udah tahap berjalan tahap sudah ya. berjalan. Dan kami bertemu langsung dengan Bapak Basuki sebagai kepala otorita IKN yang sekarang, sebelumnya adalah Menteri PUPR. Baik. Nah, sahabat Besti, kalian udah tahu kan kalau di SDM Podcast itu kita akan kasih informasi yang sangat menarik Iya. dan berguna pastinya.
Jadi buat teman-teman Besti yang punya bisnis atau ada kisah yang sangat menginspirasi, Yang mau dibagiin ke benar, penonton kita. bisa langsung hubungi nomor yang ada di sini ya, supaya bisa kita invite dan sharing seperti Pak Stefan dari Pak Dewas. Stef. Jadi Pak, Dia grogi. saya grogi sedikit. Jadi ngomong-ngomong soal diaspora. Iya. Jadi Bapak itu sebagai apa sih di diaspora? Sebenarnya sekarang saya tidak ada posisi spesifik ya, karena ketua FKMIS dulu saya pernah jadi ketua FKMIS, pernah jadi diaspora executive board di IDN Global. Sekarang ini saya hanya fokus di bisnis di perusahaan sendiri, tapi saya tetap menjadi advisor di beberapa organisasi. Nah, kalau di FKMIS saya masuk ke bagian commissioner, bagian rohani. Dan saya juga mengajar di Sekolah Indonesia Singapura seperti Bu Dua gitu. Tos gitu Pak. Anak saya sekolah di sana. Jadi walaupun diaspora itu adalah kita-kita semua ini, ibu-ibu ini diaspora juga yang Pak, menjadi kontribusi. Saya potong sedikit ya. Siap. Saya kalau udah ngomongin bisnis nih, tanduk saya bisnis saya keluar Pak. Ya. Terus Bapak say that Bapak ada bisnis di sini. Ya. Bisnisnya itu apa dan Oke. apakah ada relate-nya sama diaspora ini atau Oke. gimana sih Pak, yang Betul. bikin penasaran aja? Bisnis saya sebenarnya awalnya dari 2009 dulu sekitar 17 tahun 18 tahun 16 tahun lalu itu bikin networking awalnya. Lalu karena banyak yang tahu banyak yang datang, jadi akhirnya kita bikin perusahaan. Nah, tugas kita adalah membantu perusahaan Indonesia yang membuka kantor di Singapura. Jadi kita itu membantu orang mencari corporate secretary-nya, mencari local director-nya, mencari virtual office-nya, mencari bank-nya. Nah, udah itu nanti tahap kedua kalau dianya pengen bikin beli asuransi, beli properti, beli medical concierge. Nah, kita punya partner-partner. Jadi si Bapak ini jembatan ya, Pak. Jembatan. Jembatan antara bisnis Indonesia yang mau masuk pasar Ekspansi. Singapura, ekspansi, dan kalau di Singapura Singapura ke Bapak Indonesia. itu take care juga, dan sebaliknya dari Sebaliknya, Indonesia ke Ini, Singapura. bolak-balik. Wah, keren banget. Dan salah satu additional nature of businessnya, kita juga ada event. Jadi kita bikin event-event, salah satunya adalah kita punya 2 event tiap tahun yang reguler. Yang pertama adalah integration community. Jadi eventnya itu menggandeng komunitas-komunitas yang ada di Singapura dalam rangka ulang tahun Singapura ke-60. Oh, Gitu. Itu mengumpulkan cerita-cerita. Ada sekitar 500 cerita yang kita lagi Aku udah kumpulin. kasih Nah, cerita ke yang kedua, kita juga ada event tahunan tiap bulan November di tiap tahun, namanya Indonesia Startup dan SME Insight. Jadi kita bawa UKM-UKM Indonesia untuk show case di Singapura. jangan lupa Pak, kita juga pernah ada event bareng namanya Indonesia SME Ambassador. So, Betul. kita Keren banget. ngajarin para influencer yang ada di Singapura dan juga para UMKM yang pengen naik kelas ya, pengen barangnya atau produknya dipromosikan di Singapura. So, kita kolaborasikan antara mereka berdua, benar ya Pak. Dan mudah-mudahan nanti event-event yang seperti ini Betul. bisa terus Betul. berjalan ya gitu. Betul. Aku ada pertanyaan Pak. Kan Bapak bilang sebagai jembatan, aku lebih fokus ke eventnya ini. Event ya. Event yang bawa UMKM masuk seperti Kak dia jelasin barusan. Itu cuma, maaf ya Pak ya saya tanya, cuma like panas-panas atau berkelanjutan secara Ya. event. Karena talking about UMKM ini, kalau mereka nggak terus di-support, Betul. setahu aku pasti akan mati di setelah Betul. event. Dan tipikal event-event lah, cuma Selesai udah. Betul. nanti habis itu udah Betul. bubar. Betul. Jadi gimana apa Oke. yang Bapak buat? Saat ini memang karena perusahaan kita ini masih terbatas ya, jadi kita hanya fokus untuk bikin event, lalu memberikan edukasi kepada para UMKM. Khususnya ada satu anak perusahaan kami tuh ngerjain untuk inkubasi makanan ringan. Nah, memang kita tidak masuk ke yang makanan-makanan kayak makanan laut, daging itu lebih susah untuk masuk ke Singapura. Tapi untuk snack-snack gitu ya, kayak misalnya keripik tempe, keripik
keripik udang, keripik ikan itu kita bisa. Bisa bantu. Kita masukin lewat online juga. Oke. Ada online yang dari Indonesia ke Singapura, bisa cek namanya websitenya bisastore.com. Bisa store.com. Itu dari Indonesia ke Besti Singapura. dengar ya. Nah, Bisa store.com. Nah, yang kedua ada yang namanya dari global, dari luar ke Indonesia. Namanya sg.shop.com/revival. Oke, agak panjang Besti. Ya. Ya, menarik banget ya. Jadi kalau aku ambil kesimpulan, so perannya Pak Stefanus tadi ya seperti pertanyaannya Kak Maya, beliau tidak cuma membantu promosi atau membantu orang-orang yang ingin berbisnis di Singapura, tapi juga memberikan edukasi. Nah, untuk edukasi, ada nggak sih Pak tips atau gimana caranya supaya produk-produk atau UMKM Indonesia ini step-stepnya tuh seperti apa supaya bisa masuk ke pasar global? Besti, sebentar Pak. Besti, kamu harus dengerin kalau kamu ada bisnis kecil-kecilan di Indonesia. Ini tips yang sangat bagus yang Ya, akan betul. Pak Steph Ya. sampein ya. Ya buat teman-teman yang ingin memasukkan barang ke Singapura, seperti kita tahu bahwa Singapura ini negara yang sangat ketat ya untuk masukin barang. Jadi khusus untuk makanan ringan yang kita memang fokus di situ, buat teman-teman perlu ada perizinan yang lengkap dulu di Indonesia. Minimal 5 hal. Satu adalah ada PIRT kalau untuk makanan ringan. Kalau nggak ada PIRT, bagus juga kalau yang bisa punya namanya BPOM. Kalau punya HACCP lebih bagus lagi, sertifikasi ya. Jadi minimum adalah sertifikasi PIRT, BPOM atau HACCP. Atau ya Pak ya, Atau ya. bertiga ya. Gitu. Bedanya apa sih? Kalau PIRT hanya bisa masuk Singapura tapi nggak bisa keluar Singapura. Itu hanya dijual kayak di Yelang Serai, di City Plaza, di tempat-tempat kayak Di shopnya kamu. kecil ya, itu boleh PIRT. Kalau udah BPOM itu ada chance untuk bisa sama HACCP, ada chance untuk bisa masuk ke supermarket. Gitu. Kalau PIRT agak susah. Kalau supermarket biasanya nyarinya yang udah HACCP. Tuh. Yang kedua, barcode. Harus punya barcode supaya bisa, kalau di Indonesia namanya GS1. Yang ketiga, expired date-nya 1 tahun. Kenapa? Karena proses logistik dari Indonesia ke Singapura itu biasanya makan waktu. Apalagi kalau daerahnya jauh, misalnya di Jogja, di Surabaya, di mana itu kan logistiknya sampai sini, udah sampai sini ditaruh di gudang, dari gudang harus ditaruh di supermarket atau ditaruh di mana. Itu makan waktu. Kalau expired date-nya terlalu deket, baru sampai sini udah Udah expired. expired gitu. Nah, yang keempat yang diperlukan adalah ada ininya uji nutrisi. Nggak bisa fotokopi ya. Iya. Karena ada yang fotokopi doang gitu. Itu nggak boleh. Harus ada uji nutrisi Iya. di Indonesia. Nah, yang kelima tadi udah apa? BPOM atau PIRT, Terus ada barcode, expired uji date, nutrisi. uji nutrisi. Yang keempat itu ada yang namanya halal certified sebaiknya. Halal sertifikat Gitu. Karena walaupun gimana masarnya lebih luas jadinya. Iya. Nah, yang kelima adalah packaging. Itu packagingnya itu jangan sampai dalam bahasa Indonesia, tapi packagingnya Harus pakai pakai bahasa bahasa Inggris. at least bahasa Inggris gitu. Nah Pak, kalau produk-produknya itu sendiri apa yang bisa dan apa yang nggak bisa masuk ke Singapura? Oke, kalau untuk kami hanya fokus di makanan ringan. Yang di luar itu ya, misalnya yang mengandung daging, Oh, daging. yang mengandung honey atau madu atau susu, telur itu tidak bisa. Kalau kosmetik ada perizinan tersendiri, namanya HSA, HSI. HSA. Ya, Tadi yang Bapak bilang itu baru izin di di Indonesia. Ya. Kalau ada ini baru bisa apply untuk Ke pasarin ke Baru Singapura. masuk ke sini, nanti di sini harus punya Distributor. distributor resmi. Oh, Jadi kalau misalnya barangnya udah dijual di sini, kalau ada apa-apa distributor itu yang akan bertanggung jawab, gitu, yang membawa. Jadi pemerintah Singapura tidak akan cari siapa yang bawa dari yang Dari Indonesia. jual di Indonesia, tidak cari, tapi carinya adalah isinya di yang sini. siapa di sini yang jualnya gitu. Understand. Oh, jadi aku dapat pengetahuan baru. Pak. Tuh. Iya. Pikirku tuh just oke aku mau Kirim barang, ini jual. jual aja. Kan Nah, sekarang secara Kalau online itu semuanya bisa. itu untuk konsumsi pribadi. Artinya datang ke sini
terus dikonsumsi untuk kita doang boleh. Misalnya kita namanya just tip. Ya, Senin sampai Jumat kita buka PO. Nanti Sabtu kirim. Misalnya saya pengen beli keripik tempe atau empek-empek ya dari Palembang gitu ya. Atau makanan-makanan dari Indonesia atau dari mana, itu bisa namanya just tip Oke. atau pre-order post. itu dijual tapi dalam Tidak masuk toko. Tidak boleh masuk, tidak boleh dijual. tidak diiklankan perangan, Tidak boleh dijual, hanya buat dimakan sendiri. dimakan sendiri. Gitu. Kita misalnya kerjasama sama perusahaan atau orang yang seneng ngumpulin makanan gitu, bikin iklan. Oh, Senin sampai Jumat silakan hubungi Ibu Maya gitu, untuk Ibu Sandra gitu, untuk pesen bakmi gocit misalnya atau bakmi apa gitu. Tapi itu dijual kan, tapi dalam Ya, lingkup tapi yang tidak boleh dipublish secara komersil gitu ya. jasa saja lah. Just tip. Jadi kita hanya sebagai konsumen. Itu boleh, Pak. Itu hanya boleh sebagai konsumen. Oh, Nggak boleh dijual secara umum gitu. oke. Itu di By law-nya, by law. kacamata Singapura masih boleh. Kalau di kacamata Singapura, kalau kita beli, kita order gitu, kita beli untuk konsumsi sendiri boleh. Boleh. Tapi begitu kita beli, kita jual lagi nggak boleh. Oke. Gitu. Walaupun misalnya nih Pak, maaf saya belum sampai 100% ngeh. Jadi misalnya aku open just tip Open nih. PO. Open PO, Bapak beli dari aku, Kak Maya beli dari aku, si Kak Dia beli dari Untuk aku. komunitas kecil boleh. Jadi dan aku jual kalian makan sendiri itu masih boleh. So far nggak ada masalah ya Pak? Bukan dijual, tapi artinya kalian misalnya ngumpulin PO gitu. Misalnya ada 20 orang mau beli keripik dari Sidoarjo misalnya. Karena mau dikonsumsi sendiri. Udah ada 20 nih. Nah, Ibu Sandra pesen dari Sidoarjo. Sampai sini boleh langsung didistribusikan karena itu sifatnya beli untuk konsumsi sendiri. Oh, Jadi I see. tidak dalam Partai yang partai besar ya. Ah. Ya. Tapi kalau saya misalnya mau beli barang dari Indonesia, keripik, kerupuk atau apapun, Dan aku juga terus saya jual lagi, saya harus punya izin. izin distributor di Singapura. Nanti pemerintah Singapura akan cek sama kita apakah si makanan ini punya 5 jenis tadi tuh. Tadi. Gitu. Lolos atau Jadi tidak. misalnya kalau aku ada barang dan mau UMKM, Ah, Bapak bisa jadi distributornya. kita ada Bisa. izin distributor. Emang Kita ada punya izin izinnya. ekspor impor. Oke, jadi besti-besti kamu yang punya UMKM dan mau barangnya masuk di Singapura, mungkin bisa consider tamu dari SDM Besti podcast kita kali ini Iya. untuk benar-benar coba ngetap ya pasar Singapura ya. Ya, untuk coba boleh. Oke. Tuh. Ya keren banget ya ceritanya. Ini tuh yang bikin kita yakin bahwa kalau ada kolaborasi seperti ini ya antara diaspora dan UMKM pasti akan sangat membantu mempromosikan produk-produk lokal kita gitu. Nah, Kak Maya sendiri, Kak Maya dari tadi kan pasti tertarik ya. Pengalaman Kak Maya juga memang jualan kan. Yang sejauh ini yang Kak Maya lakukan supaya mengikuti rule dari government itu apa? Salah satunya saya kan memang ada jualan ini ya Pak, jualan online. Salah satunya memang saya itu apply ke Singapore government, kayak saya tuh punya izin gitu loh. Ya, Punya betul. izin sendiri. Company-nya ya harus bikin. Company punya company sendiri. So kayak saya kan punya satu sunscreen tuh. Ada produk Seperti tadi produk sendiri. Iya. HSE itu kalau di Indonesia itu BPOM. Nah, kalau di Singapura itu sebutnya HSE. Nah, itu harus approve itu. Betul. Nah, salah satu sunscreen saya itu yang saya sudah pasarkan, nah itu ada HSE-nya Ya. gitu loh. Betul kan ya? Betul, seperti itu betul. Jadi harus follow regulasi. Harus follow regulasi. Kalau enggak kita babak belur. Ya. Oh, Nah, kalau misalnya nggak ada HSE-nya, kalau misalnya ada something happen, ya kita akan kena. Iya. Ya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang ikut acara ini ya, terutama para pekerja migran ya, memang sebaiknya lebih hati-hati gitu. Kalau nggak punya, apalagi bekerja di sini, Tidak boleh. jangan sampai nanti jualan itu nggak boleh. Itu memang Pasti nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena saya dari Oh ya, apalagi itu nggak boleh. Ini besti-besti dengerin ya. Si helper itu hanya boleh bekerja sebagai domestic betul. helper di rumah itu sebagai Betul. helpernya Mbak Betul. si masternya ini, Betul. si majikannya. Majikan. Nggak bisa buat untuk segala jenis bisnis. Betul. Full stop Betul. di situ Betul. aja ya. betul.
nggak boleh jualan. Jangan coba-coba. Jangan Coba-coba. ya. Singapura keras, Besti. Karena banyak banget ya yang sudah di blacklist ya. Mereka Banyak, jualan di sini banyak. di situ. Mereka Begitu ada ketahuan. komplain aja pasti dicari sama MON. Pasti, betul. Nah kemarin juga ya kalau kayak makeup juga banyak kan yang bisa makeup nih. Terus mungkin ada yang mungkin ngejob di luar itu ya, hari Minggu ngejob makeup atau segala macam. Nah itu kemarin aku baru dengar juga ada yang dicek sama MOM. Nah itu kalau dari kacamata Cassandra sebagai agensi gimana? Ini Ya, agak Kembali, timpang nih dari tema. jadi aku yang di interview ya. Jadi kembali lagi ke rules awal, helper itu cuma bisa kerja domestic helper aja, nggak bisa buat anything else. Jadi kalau mau si Mbak ya misalnya kan dia kan punya sekolah ini kan sekolah tata rias makeup dan sebagainya. Kalau mereka mau, mereka mungkin bisa sebagai kalau mau buat di hari Minggu itu cuma untuk belajar memperlancar skillnya aja, tapi tidak bisa terima orderan. Karena again kita balik lagi ke rules number 1, tidak boleh menerima side job di Singapura sebagai domestic worker. Iya, betul. Oke, intinya itu ya, apapun bisnisnya harus tetap ikut rule, ya. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, boleh nggak kasih saran-saran buat semua diaspora yang pengen ngikutin jejak Pak Stefanus? Boleh kasih tipsnya? Wah, tipsnya susah ya ini. Tipsnya itu adalah kenali apa yang menjadi passion dari teman-teman Besti ya. Misalnya ada yang seneng nyanyi, ada yang seneng musik, ada yang seneng make up, ada yang seneng masak. Kenali dulu. Terus cari komunitas di Singapura selama teman-teman bekerja, baik itu sebagai domestic worker, student, sebagai profesional atau bisnis, side income atau mulai dari side income atau mulai dari apa yang kamu suka gitu. Yang ketiga adalah ya konsisten gitu, belajar jangan tak kenal menyerah gitu, apalagi kalau udah jatuh bangkit lagi, Fokus Itu, juga ya Pak ya. fokus gitu. Event terdekatnya apa Pak? Saya event terdekatnya itu adalah Indonesia Startup Insight bulan November dan juga itu Integration Community tanggal 8 September. Yang untuk ini ya, ulang tahun Singapura ya. Jadi ada 2 ya Pak ya. Dua. Satu itu yang interview. Interview ya. Interview itu dan kalau yang menang Nanti akan- dapat tiket ke National Museum Oke. gitu, dan juga diundang untuk ikut bercharity di Singapura. Oke, Pengalaman itu yang event pertama, event volunteer. keduanya itu yang kedua itu Indonesia Startup and SME Insight. itu bentuknya event kayak Itu pameran. bentuknya bukan, itu eventnya bentuknya dalam arti kayak lomba pitching. Oke. Pitching contest gitu, kayak Shark Tank gitu. Oh, Ya. oke. Wah, menarik ya. Jadi ada bisnis apa, dikasih waktu 3 menit untuk presentasi di depan potensial partner. Nanti kita undang orang-orang gitu. Gimana tahu ada yang tertarik gitu Ya. kan begitu. Baiklah. Oke, sebelum kita tutup, Seru banget. menarik ya. Nanti kalau masih ada yang pengen ditanya-tanya, boleh Pantun. Bapak lebih suka pantun, nggak apa-apa lah Bapak pantun. Pantun dari Pak Step. Ya, pantunnya adalah kembali ke Singapura, diundang oleh SDM yang cantik-cantik ini. Cakep. Jangan lupa beli oleh-oleh dari Singapura. Cakep. Mari kita rayakan 60 tahun Singapura, Cakep. Indonesia ke-80. Terus kira-kira hari apa nih? ini. Kata-kata hari ini. Oke, dari saya dulu ya. Ya. Kata-kata hari ini, besties, mereka tidak peduli apa yang kamu katakan, tapi mereka akan peduli apa yang kalian ciptakan. Aku ya. Kalau aku tadi Bapak ngomong masalah konsisten di bisnis. Jangan remehkan bisnis kamu yang kecil. Karena dengan konsisten kamu, bisnis akan meledak dengan sendirinya, akan membesar dengan sendirinya. Oh, cakep terus ya. Aku sama nih ya sama Cassandra ya, kurang lebih ya. Jangan takut memulai dari hal yang kecil, karena semua yang besar itu dimulai dari hal kecil.
Keren banget. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Stef. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima kasih. Kita yang cantik-cantik ini udah join kita hari ini ya Pak ya. Semoga informasi yang Bapak berikan Amin. berguna untuk sahabat Besti di luar sana. Dan ingat buat teman-teman yang mau masuk ke podcast kita seperti Pak Stef untuk sharing informasi yang sangat luar biasa, bisa langsung hubungi kita ke sini. Dan juga thank you kepada Bana Bana Cafe yang sudah menyediakan tempat yang cantik ini. Biasa. Jangan lupa kalau mau Nongkrong. nongkrong Bana-Bana Iya, Cafe aja. Yeay. Sampai ketemu di SDM Podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, jangan lupa tonton podcast SDM. Salam diaspora, share, like, and shayo.